Kembali pada awal tahun 1960-an, Indonesia mencari titik balik nyata dalam kehidupan politiknya. Presiden Soekarno kemudian mencetuskan Nasako sebagai cara untuk menyatukan nasionalis, kelompok agama, dan komunis. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Di atas kertas, itu terdengar seperti kompromi yang cerdas, tetapi di dunia nyata, militer dan PKI sama sekali tidak saling percaya. Ketegangan memuncak. Gosip mulai beredar tentang apa yang disebut Dewan Jenderal yang merencanakan untuk menggulingkan Soekarno. 30 September 1965 malam itu, ketegangan memuncak di Jakarta. Letnan Kolonel Untung Syamsuri memimpin pasukan Cakrabirawa langsung ke rumah para petinggi Angkatan Darat. Dalam hitungan jam, 7 perwira tinggi menghilang. Kemudian, para pencari menemukan jenazah mereka di lubang buaya. Nama-nama itu terukir dalam sejarah, di antaranya ada Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Letnan 1 Pierre Tendean. Negara berduka dan kemudian menghormati mereka sebagai pahlawan revolusi. Mayor Jenderal Soeharto tidak membuang waktu. Dia pindah mengambil alih markas Kostrad RRI dan lokasi-lokasi penting lainnya. Dia mengklaim komandan militer dan menuduh PKI mendalangi kudeta. Responsnya cepat, penindasan keras meletus di seluruh negeri. Pihak berwenang menangkap, menahan, atau menargetkan ribuan, bahkan ada yang mengatakan ratusan ribu orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan PKI. Peristiwa ini mengubah arah politik Indonesia. Dengan surat perintah 11 Maret 1966 atau Supersinyal. Selama lebih dari 30 tahun, narasi resmi Orde Baru terus-menerus menekankan satu gagasan, PKI dalang dibalik G30S. Sekolah-sekolah juga menayangkan pengkhianatan G30S atau PKI sebagai tontonan wajib, menanamkan pesan itu ke dalam benak masyarakat. Orang-orang melihat G30S dari berbagai sudut pandang, tidak hanya cerita resmi. Soekarno melihatnya sebagai konflik internal Angkatan Darat, bukan kudeta PKI. Dia menunjukkan bahwa kondisi politik Indonesia yang goyah saat itu dan menduga bahwa kekuatan asing memanfaatkan kekacauan tersebut. Peristiwa G30S tidak hanya mengubah lanskap politik Indonesia, justru malah sebaliknya. Demokrasi terpimpin berakhir dan Orde Baru mengambil alih, memegang kekuasaan selama lebih dari 3 dekade. Tapi G30S lebih dari sekedar titik balik. Ini justru suatu peningkatan. Polarisasi politik dan bentrokan ideologi dapat memecah belah suatu bangsa. Bahkan sekarang, orang-orang masih berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi. G30S bukan hanya satu cerita. Ini adalah bagian dari perjalanan yang jauh lebih besar dan belum selesai, seiring Indonesia terus berupaya menuju demokrasi sejati.